Nah, ini program kita sudah selesai semuanya. Kita coba compile ya, kita jalankan apakah semuanya berfungsi. Nah, pertama kita coba inputan datanya. Di sini kita masukkan inputan datanya 1, 3, 2, 4, 1, 7, 4, 6, 8, 9, 3. Nah, jika data array-nya sudah lebih dari 11, maka akan keluar pemberitahuan data nilai array penuh. Kita coba sequential sort-nya ya. Ini akan diambil dari array ini. Kita coba cari 4. Nah, akan muncul pemberitahuan bahwa data array ditemukan. Nah, jadi ada 2 data dari nilai ini, dari 4 ini. Nah, data tersebut yang pertama berada pada indeks ketiga dan juga data kedua berada pada indeks ke-6. Nah, ini indeks ketiga ya, 0, 1, 2, 3 dan indeks ke-6 4, 5, 6. Nah, jadi program kita sudah benar. Nah, kita coba yang terakhir insertion sort-nya. Dan untuk pertama ascending. Nah, data akan diurutkan dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 9 dan data akan diurutkan dari yang terbesar yaitu descending. Nah, untuk mengclearnya atau mengulang programnya dari awal semua, maka kita bisa menekan tombol clean all. Jadi program kita dapat diulang dari pertama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juni Darmawan, nomor BP 201152702. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pemrograman pencarian dan juga pengurutan pada bahasa C++. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Borland C++ Builder. Baiklah, langsung saja kita ke aplikasinya. Nah, di sini kita sudah berada pada aplikasi Borland C++ Builder ini ya. Aplikasi ini sangat memiliki banyak fitur, tetapi kita tidak akan menggunakan semua fitur yang ada pada aplikasi ini. Pada kali ini kita hanya menggunakan menu standar dan beberapa elemen yang ada pada menu ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan yaitu membuat user interface untuk program kita. Nah, di sini kita akan menggunakan elemen group box 1, listbox, button, edit, dan juga label. Baiklah, langsung saja kita membuat user interface-nya. Nah, kurang lebih user interface yang akan saya gunakan seperti ini ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang user interface ini. Pertama, membuat label untuk judul besar program yang akan kita lakukan ini. Di sini saya berikan nama TB-Pro. Nah, di sini kita menggunakan elemen label. Elemen label ini bisa kita ubah jenis fontnya melalui T-font ini. Di sini kita bisa mengubah style, size, dan juga memberi efek pada font tersebut. Di sini saya juga memberikan label untuk inputan data pada program kita nantinya. Nah, untuk user interface yang ini saya akan buat sebagai inputan. Yang ini sebagai sequential sort dan ini sebagai insertion sort.
Di sini ada edit 1. Edit 1 ini saya gunakan sebagai penerima inputan dari user. Di sini saya menggunakan button untuk memasukkan inputan user ke dalam listbox 1 ini. Jadi setiap user menginput nilai atau data akan dituliskan di dalam listbox 1 ini. Dan pada button ini nantinya akan saya buat sebuah fungsi sebagai inputan data. Nah, selanjutnya kita pindah ke sequential sort. Pada sequential sort ini juga sama seperti inputan data tadi. Kita menggunakan edit dan juga button. Nah, edit 2 ini saya gunakan sebagai penampung inputan data dari user. Dan button 2 ini saya gunakan sebagai tombol sort. Nantinya pada button 2 ini saya akan buatkan sebuah fungsi, yaitu fungsi sequential sort. Nah, listbox 2 ini saya gunakan untuk menampilkan berapa banyak data yang dimasukkan oleh user nantinya. Dan pada listbox ketiga ini saya akan menampilkan berada pada indeks keberapa data yang dicari oleh user. Selanjutnya kita masuk ke insertion sort. Nah, di sini saya menggunakan button 4 untuk ascendingnya dan button 5 untuk descendingnya. Data ascending nantinya akan dimasukkan pada listbox 5 dan descendingnya nanti akan dimasukkan pada listbox 4. Nah, yang terakhir saya menggunakan button 6 untuk menghapus semua nilai-nilai yang dimasukkan oleh user dan juga nilai yang diterima pada listbox 1, 2, 3 sampai 5 ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode pemrogramannya. Nah, pertama-tama kita akan membuat variabel global untuk pemrograman kita kali ini. Di sini saya akan membuat beberapa variabel dengan tipe data integer. Baiklah, langsung saja kita ketikkan integer dengan nama variabel i, kemudian n, y, k, dan temp. Selanjutnya kita buatkan array dengan nama A dengan nilai indeksnya kita isi saja 100. Kemudian kita buat variabel x dengan tipe data integer. Di sini saya berikan nilainya 0. Oke, saya rasa variabel globalnya sudah cukup. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi pada button insert ini. Selanjutnya saya akan membuat sebuah fungsi pada button 1 ini sebagai inputan user nantinya. Baik, langsung saja kita buatkan kode programnya. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan kode program dari button 1 ini. Di sini saya membuat apabila n lebih besar atau sama dengan 11, maka tampilkan data nilai array penuh pada box A. Nah, jika tidak, maka jalankan perintah ini. Nah, di sini y sama dengan string to integer. String to integer ini berfungsi untuk mengubah tipe data string menjadi integer pada edit 1. Kemudian indeks array A dengan indeks x sama dengan y dan x sama dengan x tambah 1. Dan n juga diubah nilainya menjadi n tambah 1. Dan
semua ini nantinya akan ditampilkan di dalam list box 1. Nah, edit 1 clear ini berfungsi untuk menghapus inputan yang barusan diisikan oleh user agar nantinya user bisa menginput data selanjutnya. Edit 1 set focus ini berfungsi untuk memfokuskan kursor agar tetap berada pada edit 1. Baiklah, kita coba compile saja ya apakah programnya sudah benar. Nah, di sini kita inputkan saja datanya. Nah, programnya sudah berjalan. Nah, selanjutnya clean ini akan saya buat fungsi untuk menghapus nilai pada list box ini. Nah, sudah, di sini kita buat list box 1 clear untuk menghapus data pada list box 1 ini nantinya. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke pemrograman sequential sort ini. Kita akan membuat fungsi pada tombol sort ini. Caranya tinggal double klik pada button ini. Kita akan diarahkan pada kode programnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan algoritma dari sequential sort ini. Nah, di sini saya sudah membuat 10 indeks dengan masing-masing nilainya atau datanya berbeda ya. Nah, misalkan kita mencari nilai 4. Nah, nilai 4 ini pertama dicocokkan apakah indeks 0 ini merupakan nilainya 4. Nah, jika tidak maka akan dicek pada indeks selanjutnya. Apakah indeks ke-1 ini nilainya 4? Jika tidak maka akan dicek pada indeks selanjutnya. Apakah indeks kedua ini nilainya 4? Nah, jika tidak maka akan dicek pada indeks berikutnya. Nah, apakah indeks ketiga ini nilainya 4? Jika iya, maka akan tampil data yang Anda cari ada. Nah, jika kita hanya ingin mengetahui data tersebut ada atau tidak, maka program kita akan selesai jika sudah menemui data tersebut di salah satu indeks yang ini. Jika kita ingin mengetahui berapa jumlah data dan berada di mana data tersebut, maka program kita akan terus berjalan. Dan jika ketemu maka akan dituliskan jumlah yang ketemunya. Jadi ini baru ketemu 1 maka akan tertulis 1 pada variabel jumlah nantinya. Kemudian akan dicari ke seluruh indeks ini dan setiap ketemu data yang kita cari, maka nilainya akan dituliskan di variabel jumlah ini. Nah, karena 4-nya cuman ada 2 pada indeks ini, maka di sini akan ada 1 dan 2. 2 ini adalah nilai terakhir. Nah, baiklah, kita coba langsung saja ke programnya. Sebenarnya kode programnya saya sudah buat, dan untuk memperpendek durasi videonya, saya akan mengcopy kode program tersebut. Nah, di sini kita tambahkan sebuah variabel dengan tipe integer dengan nama cari dan juga jumlah. Kemudian jumlah sama dengan 0. Jadi jumlah ini nilainya false ya. Nah, kemudian kita buat sebuah perulangan yang mana i sama dengan 0. Jika i lebih kecil dari n, maka i++. Jika true, maka array A dengan indeks i sama dengan cari. Jadi nilai array A dengan indeks i ini sama dengan variabel cari ini. Nah, jika iya maka jumlah plus. Jadi jumlahnya ini ditambah jadi 1 ya. Maka tampilkan pada listbox 4 nilai dari i tersebut, dan di listbox 2 ini kita tampilkan nilai dari jumlah yang kita temui. Jika jumlah lebih besar dari 0 atau sama dengan 1, maka tampilkan data array ditemukan. Jika tidak, maka tampilkan data array tidak ditemukan. Kemudian kita buat edit 2-nya set focus. Untuk mencoba program ini kita coba compile saja ya. Kita coba inputkan datanya.
Oke, kita coba cari nilainya 2. Oke, data array ditemukan. Jika data array-nya ada, maka akan tampil pemberitahuan data array ditemukan. Nah, untuk sequential sort kurang lebih kode programannya seperti ini. Bila selanjutnya kita masuk ke insertion sort. Di sini kita buat kode program untuk ascendingnya terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan jelaskan algoritma untuk pengurutan ini. Di sini saya akan menjelaskan pengurutan ascending ya. Jadi pengurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi perbandingannya adalah indeks pertama ini akan dibandingkan dengan indeks berikutnya. Jadi kita ilustrasikan saja seperti ini. Indeks ke 0 akan dibandingkan dengan indeks ke 1. Apabila nilai indeks ke 1 ini lebih kecil daripada nilai indeks ke 0, maka tukarkan hasilnya. Nah, karena di sini 1 lebih kecil dari 3, maka ini tidak kita tukarkan. Nah, selanjutnya 2 ini akan dibandingkan dengan 2 indeks sebelumnya. Nah, jadi apabila 2 lebih kecil dari 3, maka tukarkan hasilnya. Nah, jika 2 lebih kecil dari 1, maka juga tukarkan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. 1, 2, 3. Kemudian indeks ketiga ini akan dibandingkan dengan indeks kedua, ke 1 dan 0 hingga seterusnya sampai hasilnya menjadi terurut. Dan untuk kode programannya, nah kita copy saja dari program yang sudah saya buat tadinya. Dan kita paste di sini. Kemudian kita tambahkan sebuah variabel dengan tipe data integer dengan nama variabel j. Nah, sini akan saya jelaskan. Nah, ini untuk ascendingnya, dan untuk descendingnya kita juga menggunakan kode program ini. Karena saya akan jelaskan sedikit untuk kode program ini. Di sini kita menggunakan perulangan for, yang mana j sama dengan 1 dan j lebih kecil dari n, maka j++. Nah, jika perulangan ini perulangannya bernilai true, dan jika true maka lakukan hal ini, maka temp sama dengan array a dengan indeks j, maka sama dengan j kurang 1. Nah, temp ini sebagai tempat pertukaran datanya. Nah, kemudian will temp lebih kecil atau sama dengan array a indeks k, dan k lebih besar atau sama dengan 0, maka lakukan perintah ini. Array a dengan indeks k tambah 1 sama dengan array a indeks k min. Dan array a dengan indeks k tambah 1 sama dengan temp. Nah, kemudian untuk memasukkannya ke dalam list box 5 ini kita gunakan perulangan for, yang mana i sama dengan 0, dan jika i lebih kecil dari n maka i++. Jadi di list box 5 ini akan dimasukkan nilai i nya. Nah, kalau untuk descending juga sama seperti ascending tadinya. Kita kopikan saja kodenya. Nah, tetapi cuma bedanya ketika pertukaran, apabila nilainya lebih besar maka akan ditukarkan. Jadi ascending ini kebalikan dari cara kerja descending tadinya. Nah, ini list box 4. Oke. Nah, kita coba compile.
coba compile lagi. Sorry. Nah, sini sudah benar ya, datanya dari terkecil ke terbesar dan ini dari besar ke terkecil. Nah, terakhir kita buat ini kalau di double klik masih keluar, datanya akan terus terulang. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita tambahkan listbox 5 clear. Nah, pada ascending juga kita tambahkan seperti ini, listbox 4. Coba compile lagi. Kita coba ascendingkan. Nah, ini kalau di double klik maka hasilnya tidak akan terus keluar ya. Oke. Yang terakhir kita buat fungsi untuk clean all ini. Nah, di sini kita bisa masukkan semua listbox yang akan kita clearkan. Clear. Kita copy saja. Ada 5 listbox ya. Dan ada edit. Edit 2. Oke. Nah, ini program kita sudah selesai semuanya. Kita coba compile ya, kita jalankan apakah semuanya berfungsi. Nah, pertama kita coba inputan datanya. Di sini kita masukkan inputan datanya 1 3 2 4 1 7 4 6 8 9 3. Nah, jika data array-nya sudah lebih dari 11 maka akan keluar pemberitahuan data nilai array penuh. Kita coba sequential sort-nya ya. Ini akan diambil dari array ini. Kita coba cari 4. Nah, akan muncul pemberitahuan bahwa data array ditemukan. Nah, jadi ada 2 data dari nilai ini, dari 4 ini. Nah, data tersebut yang pertama berada pada indeks ketiga dan juga data kedua berada pada indeks ke-6. Nah, ini indeks ketiga ya, 0, 1, 2, 3 dan indeks ke-6 4, 5, 6. Nah, jadi program kita sudah benar. Nah, kita coba yang terakhir insertion sort-nya. Yang pertama ascending. Nah, data akan diurutkan dari yang terkecil 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 dan data akan diurutkan dari yang terbesar yaitu descending. Nah, untuk mengclearnya atau mengulang programnya dari awal semua, maka kita bisa menekan tombol clean all. Jadi program kita dapat diulang dari pertama lagi. Mungkin hanya sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.